Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian kepada perwakilan orang tua siswa, komite sekolah, perwakilan GTK, dan anak-anakku sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan pagi hari ini dalam rangka rapat koordinasi penerapan budaya sekolah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Untuk pembukaan yang pertama, mungkin saya bacakan dulu rundown acaranya. Yang pertama itu adalah pembukaan, kemudian pembacaan budaya sholawat, kemudian sambutan sekaligus pemaparan materi dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian setelah itu kita akan ada diskusi atau sharing session. Setelah itu kesimpulan, doa, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka kegiatan pagi hari ini, maka kita baca basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan budaya sholawat yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ipan Abdullah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kegiatan di pagi hari ini dengan budaya sekolah, yakni budaya sholawat. Seperti biasa kita bacakan sholawat Jibril 11 kali, dilanjutkan dengan doa yang terakhir dari surah Yasin, dan ditutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Semoga Allah limpahkan kesehatan, kemudahan segala urusan, serta doa terbaik untuk SMK Negeri 1 Dawan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ipan Abdullah. Untuk kegiatan selanjutnya adalah sambutan sekaligus pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kita, Ibu Hajah RRS Garini SPDM Ikom. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi ya. Salawat dan salam tentunya tak lupa mari kita persembahkan bagi junjungan kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada komite, kepada perwakilan orang tua siswa, kepada Bapak Ibu guru yang saya banggakan, serta anak-anakku yang Ibu cintai. Bapak Ibu serta anak-anakku, pada hari ini kenapa kita semua harus berkumpul? Kenapa kita adakan rapat koordinasi? Karena apa yang akan
saya paparkan ini adalah demi kemajuan daripada SMKN 1 Dawan itu sendiri. Kita harus bisa lebih mendalami visi sekolah kita, lebih diuraikan lagi agar kelihatan lebih jelas lagi maunya apa sih gitu, ke depannya. Yang namanya super cadas, visi kita super cadas itu diwujudkannya nanti dalam wujud anak-anak kita tuh seperti apa. Dan saya ingin itu terbentuk lulusan anak-anak kita itu menjadi namanya super cadas student gitu kan. Jadi bagaimana visi sekolah kita itu bukan hanya sekedar administrasi semata, tapi ini betul-betul bisa diwujudkan dan ada. Untuk itu harus bisa punya indikator yang jelas gitu loh. Apa saja yang memang harus ada gitu kan, seperti itu. Nah, saya kemarin sudah mulai membuat semacam draft lah ya Bapak Ibu ya. Itu nanti hasil daripada dialog kita, hasil daripada koordinasi kita hari ini itu akan saya tuangkan dalam bentuk mind mapping, yang nantinya bentuk mind mapping dari Super Cadas Student ini itu akan kita pampangkan di Super Cadas Building. Jadi biar semua orang bisa melihat bahwa oh, anak-anak SMKN 1 Dawan ini loh kompetensi yang akan dimilikinya, baik dari segi life skill, soft skill, dan hard skill. Kemudian karakter apa saja yang memang harus dimiliki oleh anak-anak kita untuk bisa mendukung life skill, soft skill, dan hard skill tersebut. Nah, saya kebetulan sudah mencoba untuk menguraikan karakter apa saja yang harus ada di diri anak-anak kita. Ini ada sekitar 7 karakter. Yang pertama itu adalah integritas. Kita tahu di Super Cadas itu S itu adalah spiritual. Bagaimana orang-orang yang memiliki nilai spiritual itu kita bukan hanya sekedar, ini lebih tinggi dari sifat religius gitu. Ini lebih kepada pengaplikasian nilai yang kita lakukan dalam kegiatan religius sehari-hari. Dari mulai kalau yang muslim itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, baca Quran. Nah, kita ambil intinya ya, didapatlah salah satunya adalah integritas. Levelnya lebih tinggi daripada nilai kejujuran. Kenapa? Karena integritas ini kongruen antara yang dipikirkan, itulah yang dia bicarakan. Apa yang dia bicarakan, itulah yang dia lakukan. Jadi prinsip dari integritas itu segitiga, kongruen, segitiga sama sisi. Pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sebagai satu kesatuan. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Sudah jelas ya, di situ ada dari supernya itu. Saya bicara dari supernya saja dulu. Mandiri, anak-anak kita jelas harus mandiri ya. Bagaimana kan salah satunya di entrepreneurship, kewirausahaan itu mandiri itu perlu. Yang ketiga adalah ketahanan, resilience. Nah, di situ udah jelas bahwa anak-anak kita itu nggak boleh cengeng mentalnya, tapi harus tahan banting, betul? Jadi kalau mereka menghadapi masalah nggak langsung terpuruk, mereka betul-betul bisa, oh apa nih masalahnya. Kalaupun dia bisa istilahnya merasakan jatuh, dia tetap bisa bangkit kembali, belajar dari kesalahan. Itulah resilience atau ketahanan. Yang keempat itu adalah kesadaran diri. Apa yang dimaksud dengan kesadaran diri? Kesadaran diri di sini adalah bagaimana anak-anak kita bisa mengenal dirinya dengan baik, mengenal emosinya dengan baik. Apakah itu emosinya negatif atau positif? Yang positif mungkin tidak terlalu jadi masalah, tapi yang negatif itu yang biasanya banyak menimbulkan masalah. Bagaimana dia bisa menyadari, memvalidasi emosinya, kemudian dia juga bisa
meregulasi emosi negatif yang dia rasakan, dan kemudian bagaimana dia bisa mengatur agar emosi negatif yang dia rasakan tidak mencelakakan dirinya dan orang lain. Yang kelima adalah rasa percaya diri. Seperti kita ketahui bahwa kita harus jujur, jangankan anak ya Bapak Ibu, kita sebagai guru GTK pun kadang masih ada rasa tidak percaya diri, betul? Ketika kita tampil di depan banyak orang, atau ketika kita mengungkapkan pendapat kita, ada rasa ragu, ya kan? Rasa malu untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Ini perlu sekali kalau kita mau jadi sekolah yang luar biasa. Modal percaya diri ini perlu. Bahkan kalau zaman sekarang tuh istilahnya gas ke pede aja dulu, betul tidak? Urusan belakangan gitu istilahnya. Tapi tentunya percaya diri yang terukur, bukan percaya diri yang istilahnya tidak mengukur diri, ya gitu. Percaya diri yang terukur artinya dia tahu bahwa dia punya kompetensi, hanya belum tergali dengan baik. Beda dengan orang-orang yang tidak tahu diri, tidak mengenal diri gitu kan. Istilahnya sudah sombong duluan padahal dia nggak punya kemampuan apa-apa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah empati. Ini sangat perlu, respect ya, empati, respect. Bagaimana kita perlu belajar untuk mendengarkan orang lain. Dari mendengarkan itu kita akan bisa merasakan bagaimana perasaan orang lain. Kita akan bisa mendudukkan posisi kita di posisi orang lain. Itu perlu. Karena zaman sekarang kita sulit sekali menemukan orang-orang yang punya empati, gitu loh. Yang terakhir adalah respect, itu udah jelas dari R, respect, super, ya gitu. Dan kemudian mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang patriotik Pak. Kita lihat dulu ke bawah. Nah, patriotik ini adalah karakter Bapak Ibu, ya. Ini adalah kata sifat karakter yang saya ambil perwujudan dari CADAS, cinta tanah air dan bangsa, ya. Saya wujudkan karakter daripada cinta tanah air dan bangsa itu menjadi sebutan patriotik. Kalau misalnya pejabat itu negarawan, ya, pejabat-pejabat yang mencintai tanah airnya itu adalah negarawan. Nah kalau kita, anak kita sebut patriotik. Apa saja karakter yang dibutuhkan? Yaitu cinta tanah air, loyalitas, tanggung jawab, kemudian disiplin dan toleransi. Nanti mungkin kalau ada tambahan silahkan. Nah dari karakter dan karakter patriotik ini Bapak Ibu, anak-anakku juga, kami ingin agar bisa terwujud dalam life skill, soft skill, dan hard skill. Ya, kenapa life skill saya boleh diturunkan Pak life skill? Ya. Kenapa life skill itu juga saya cantumkan? Karena ini perlu. Life skill ini perlu. Apa bedanya dengan soft skill? Kalau life skill itu berarti adalah keterampilan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kalau soft skill adalah keterampilan yang dibutuhkan pada saat kita ada di dunia kerja dan berhubungan secara interpersonal dengan orang lain, ya, gitu. Harus bisa membedakan. Jadi ketika misalnya apa yang saya coba untuk tawarkan dulu yang pertama kali, ya, gitu. Yang pertama adalah tentang manajemen waktu. Manajemen waktu di sini kita sangat perlu. Bagaimana anak-anak kita kadang-kadang tidak tahu bisa mengatur waktu. Perlu nggak ini anak-anakku tentang manajemen waktu? Perlu nggak dipelajari? Perlu. Karena orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang tahu bagaimana memanage waktunya. Ya, bahkan kalau anak-anakku tahu banyak cerita bahwa orang-orang yang sukses dalam arti kaya, sukses itu tidak selalu melulu berkaitan dengan kekayaan. Tapi pada faktanya orang-orang yang kaya itu tidurnya tidak pernah lama. Mereka itu bangun sebelum subuh walaupun non-muslim sekalipun. Mereka bangun selalu sebelum subuh, selalu lebih pagi dari orang-orang yang belum sukses. Kenapa? Karena mereka betul-betul menyediakan waktunya untuk dirinya. Entah itu meditasi kalau yang bukan non-muslim. Dia harus menyadari, entah itu cuma sekedar tarik nafas, latihan pernapasan,
atau misalnya visualisasi. Kemudian dia akan melakukan syukur, kegiatan syukur dengan menulis. Orang-orang kaya seperti itu. Jadi mereka jangan dilihat sekarang kayanya, tapi prosesnya. Bahkan sampai mereka udah kaya sekalipun, mereka tuh orang-orang yang tidurnya nggak banyak dan tidak banyak rebahan. Jadi kalau mau sukses ya jangan banyak rebahan, gitu loh ya. Mereka selalu bangun sebelum subuh walaupun non-muslim sekalipun. Jadi betul-betul dirinya siap merencanakan apa yang akan saya lakukan, itu direncanakan pagi hari. Jadi ketika orang lain mulai bangun pagi duduk-dudukan, kalau dia santai karena memang diawali dengan bangun tidur lebih awal. Tentunya tidurnya pun lebih awal. Gak ada yang begadang kecuali hari-hari tertentu. Itu salah satu indikator orang-orang yang memang mereka sukses hidupnya kalau dilihat dari segi kekayaan. Yang kedua, itu yang saya tawarkan adalah manajemen keuangan pribadi. Bagaimana anak-anak kita itu perlu dilatih, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Betul? Dapat uangnya sedikit, pengeluarannya banyak, gitu loh. Lebih banyak bagaimana anak-anak kita belum tahu bedanya kebutuhan dengan keinginan. Itu harus diajarkan agar dia tahu ini keinginan atau kebutuhannya. Kalau dia butuh, beli, keluarkan, siapkan anggarannya, sesuaikan dengan uang yang dia punya pemasukannya. Kalau misalnya ini cuma keinginan, buat apa? Tunda dulu kesenangannya. Karena orang-orang yang sukses, sekali lagi, dia adalah orang-orang yang pandai menunda kesenangannya. Bukan berarti nggak boleh bersenang-senang sayang ya, boleh, tapi ada waktunya, ya. Gitu. Makanya kita lihat kalau orang-orang kaya asli itu keluar itu nggak berapa terlalu bacetah, ngerti nggak? Lihat orang yang paling kaya di Indonesia itu Jarum ya, yang punya Jarum atau bacetah Jarum ya. Dua-duanya bu. Nah iya, yang pakai dia makan di pinggiran, pakai celana pendek, pakai sendal jepit, itu dapat logisnya atau jelma benghar, ya kan? Konglomerat, gitu. Terlalu bacetah. Tapi kalau orang-orang yang baru, kayak baru biasa kalau dipakai, ya udah nggak apa-apa sih nikmatin hidup juga ya, nggak usah usil kita ya. Cuman ini kita ajarkan, ya, bahwa namanya kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi itu perlu, ya. Biar apa? Biar bisa nabung saya. Ibu tuh dari kecil udah nabung, gitu loh. Sampai ketika SMP, SD itu nabung di Tabanas ya, lama ada Tabanas, maksudnya di pos. Karena dulu kan belum boleh ya, kalau usia-usia SD SMP itu belum boleh ya Pak ya, untuk buka tabungan di bank. Itu kita ke PT Pos di Kalijati, karena ibu kan SD SMP di Kalijati, SD juga. Jadi ke pos Kalijati itu nabung sampai bisa minjemin uang ke paman ibu yang PNS. Kenapa? Karena kehidupan beliau besar pasak daripada tiang. Kebayang tuh udah SMP bisa minjemkan duit. Dari SMP ibu udah biasa. Makanya orang tua ibu, mama almarhum nggak pernah percaya kalau si Elsa mau mungkin terbuat duit korek. Gitu. Kenapa? Karena ibu dari dulu tahu skala prioritas. Kalau saya nggak nabung, saya nggak punya perhiasan. Karena ibu senang perhiasan tapi disimpan. Jadi mama itu, almarhum mama selalu ngajarin kalau beli perhiasan tuh yang kayak gini, jangan yang jelek, harus yang bagus. Gitu kan, seperti itu. Yang prosentasenya harus, karena diajarinnya seperti itu. Jadi SMA anakku ya, ini cerita nyata nih, karena ibu bisa nabung ya. SMA tuh ibu, SMA 1 Subang, itu sudah bisa pakai kalung panjang segini sayang, sedada, di bawah dada, yang 15 gram dan itu 94% emasnya. Pesan, itu anak SMA, karena nabung kita, nggak ada minta ke mama, gitu lah ya. Ibu dulu dari nggak pakai kerudung. Kata mama, boleh kamu pakai kerudung, tapi beli bajumu sendiri, kebaya. Jadi ibu pengen pakai kerudung SMA, itu harus nyiapin uang sendiri, beli bahannya, ngejahitnya, beli kerudungnya. Jadi mama nggak ada jatah. Kalau kamu mau berubah. Itu yang diajarkan mama sama bapak. Jadi semua dipenuhi sendiri dari hasil tabungan. Ke bapak itu yang ngotot apa? Kalau ibu minta buku, karena setiap semester ibu pasti minta, Bapak Alis perlu buku. Dikasih uangnya hanya untuk beli buku, nggak ada untuk jajan. Kalau jajan ya sehari-hari dikasih tabung dari SD, gitu ya.
Jadi bukan pelit, tapi harus bisa ngatur keuangan. Kalau misalnya ini buat skala prioritas, kalau ini buat tabungan ada, tapi buat ini, gitu loh. Seperti itu ya nak ya, nanti diajarkan. Kemudian yang ketiga yang coba ibu tawarkan adalah mengelola dan mengatasi stres. Nah ini berkaitan dengan yang tadi, kesadaran diri. Bagaimana anak-anak ibu di sini nanti diajarkan bagaimana mengelola dan mengatasi stres. Salah satunya kegiatan spiritual apa? Dengan melakukan nafas, perlu dilatih bagaimana bernafas yang baik, bagaimana nanti meditasi, bagaimana nanti visualisasi, bagaimana melakukan afirmasi, bagaimana melakukan mindfulness. Itu akan kita ajarkan seperti itu. Kemudian yang soft skill. Soft skill ini berhubungan dengan keterampilan di dunia profesional. Dan ketika kita berhubungan dengan orang lain atau interpersonal, yang coba saya tawarkan adalah tentang kemampuan public speaking. Anak-anakku, Anda perlu tahu, orang-orang yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus pasti karirnya akan menanjak dengan baik. Karena orang yang bisa public speaking dengan baik, tentunya dia punya cara berkomunikasi yang efektif. Logika sederhananya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah leadership, ya. Jadi leadership ini perlu untuk bisa membantu kalian bagaimana memimpin. Gak perlu Anda jauh-jauh, ibu aku bukan leader, aku gak mau jadi leader. Ingat saya, you memimpin dirimu sendiri. Dalam agama kita juga begitu ya. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya karena dia memimpin dirinya sendiri. Sulit gak memimpin diri sendiri? Yang paling sulit adalah memimpin diri sendiri, bukan memimpin orang lain. Karena kalau kita sudah bisa menaklukkan diri sendiri, insya Allah kita pasti bisa bukan menaklukkan orang lain, tapi menjadi contoh buat orang lain. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi yang hebat, tapi kita nggak bisa kerjasama dengan orang, percuma. Karena hidup kita adalah di dunia sosial, betul? Kita nggak bisa hidup sendiri. Nggak ada orang pintar yang hidup sendiri. Nggak ada orang yang saking hebatnya dia nanam beras sendiri, nanam padi sendiri, kemudian apa, ngegiling padi sendiri, kemudian numbuk beras sendiri, kemudian apa lagi? Masak bisa ya, gitu ya. Ya kan ada yang bisa hidup seperti itu? Enggak. Pasti kita membutuhkan orang lain. Makanya kolaborasi itu penting. Kemudian yang terakhir yang coba saya tawarkan adalah tentang berpikir kritis, ya. Sekali lagi bahwa hidup kita nggak jauh-jauh dari yang namanya problem, dari masalah. Kalau otaknya nggak pernah dilatih untuk berpikir kritis, ketika kita menemukan masalah pasti sudah langsung down. Pasti melihat masalah itu bukan sebagai tantangan, masalah itu bukan sebagai challenge, masalah itu bukan sebagai peluang. Selalu melihat masalah itu sebagai masalah. Makanya dilatihlah untuk berpikir kritis. Nanti mungkin saya butuh masukan yang lain. Untuk hard skill, di sini ya, hard skill itu berarti kan kemampuan anak-anak kita sesuai dengan bidangnya masing-masing ya, Bapak Ibu ya, anakku yang dari jurusan busana, hard skillnya apa? Ya kalian harus bisa. Anak busana kalau ditanya kamu bisa apa? Bisa jahit? Bisa. Bisa bikin pola? Bisa Ibu. Bisa motong? Bisa Ibu. Bisa bikin celana? Bisa Ibu. Bisa jahit blouse? Bisa. Bisa bikin kemeja? Bisa. Bisa pasang resleting? Bisa. Ya, karena Ibu taunya busana ya. Kalau motor berenangnya apa zamannya? Istilahnya kan gitu ya. Harus bisa. Pasang ban, ulah ketika ban bocor batur. Kecuali harus ganti ya, gitu kan. Ulah ketika mogok angker dibawa ke bengkel jurusan TO atau percuma, tidak kompeten artinya ya. Makanya kalian harus ikuti tuh yang namanya TEFA, Teaching Factory. Nanti guru-guru juga pembelajaran lebih kepada PJBL kan seperti itu ya. Belum lagi nanti kalau kita ada rezeki, doain sayangnya kita bisa yang namanya apa nih, itu kelas industri, itu lebih hebat lagi, insya Allah ya. Kemudian di sini, kenapa di sini ada matematik kok disebutkan Bu? Ada Kraepelin, ada Pauli, perkalian dasar, matematik dasar. Karena ini SMK saya. SMK tujuannya adalah BMW. Nomor satunya apa B-nya? Bekerja. Ada kemudian M-nya melanjutkan, W-nya wirausaha. Tapi nomor satunya adalah bekerja. Dan minimal lulusan SMK itu menjadi operator.
sebelum bisa menjadi operator ada tes dulu nggak sayang? Ada psikotes. Nah ini tuh harus bisa di bidang matematiknya. Istilahnya tuh ada tes rapid, Pauli, perkalian dasar matematik. Sok Bapak Ibu guru matematik ngacu nak kadir. Saya ingatkan sekali lagi, dah anak-anak kita teh tidak akan, ya nanti kalau yang melanjutkan mah enggak, itu terserah ya. Tapi lulusan SMK itu tidak akan menjadi profesor matematik. Tidak akan, misalnya lulusan SMK itu tidak akan menjadi orang yang jago integral, betul tidak Pak Ujang? Ya kan, nu penting bisa tak replik kumaha ngitung cepat, perhitungan perkalian dasarnya. Mana yang harus tekniknya seperti apa? Nah, matematik kita udah ke situ, ngikutin kurikulum luhur teuing. Saya waktu ke Australia tuh sama Pak Tatang ya. Saya kebetulan ditempatkan di sekolah yang setara SMK, vokasi di sana. Itu di Debarton namanya. Ditanya tuh kebetulan yang teman saya itu Pak saya tuh Pak Dadang TB-nya itu kan guru matematik ya. Pak Dadang mengenali ke data kurikulum. Nah, kebetulan gurunya lagi ngajar matematik, kita perhatiin kan gitu, kalau ibu nggak terlalu paham. Coba lihat jauh di Indonesia. Kurikulum Indonesia tuh terlalu rumit, terlalu tinggi dibandingkan Australia. Makanya di sana itu cukup materi sedikit, praktek, paham anak itu. Ini kita belajar hitung-hitungan ini teh buat apa? Langsung dipraktekkan. Jadi bukan sekedar teori. Nih cara mengukur meja ini kenapa? Ini harus ini kan? Nah itu langsung manfaatnya, gitu. Nah sekarang ibu nggak mau kalian jadi klenger dan mau jadi ahli matematik, ya kan? Nu penting kumaha carana ke psikotes lulus. Buat ibu begitu. Ya, ini sok belajar matematik. Kemudian yang ketiga, basic Excel. Karena kalau setara, ya kalau mau di admin, iya nanti Word juga ya. Tapi kan dari kita juga tetap dikasih ya. Office itu pasti dikasih. Nah, minimal basic Excel kuasai saya, ya. Nah, ada Excel langsung, ya gitu ya, average. Udah dasar itu mau kudu apa, kudu bisa. Ya, seperti itu ya. Menjumlahkan, ulah geus make Excel, anggar make kalkulator. Apa geus aya? Oh, pakai rumus sum, caranya begini, gitu sayang ya. Oke. Nah, untuk sementara itu saja, mari kita berdiskusi apa yang bisa kita tambahkan sehingga hari ini langsung bisa ada hasilnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas paparan materinya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah sharing session atau diskusi. Mangga Bapak Ibu barangkali atau dari anak-anak juga mau menyampaikan atau menambahkan sarannya atau apa yang harus masuk nih ke dalam super cerdas student gitu. Mangga dipersilakan. Ibu mohon izin untuk sedikit menambahkan di life skill, mungkin keterampilan hidup sehat, karena anak-anak itu atau mungkin orang dewasa juga sering melupakan kesehatannya sendiri. Dalam pola makanan mungkin makanan-makanan sehat sering ada yang gak suka, terus dikesampingkan. Oke, terima kasih banyak ya. Cukup? Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk hard skill. Oh, soft skill, sorry. Untuk soft skill, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu izin menambahkan, saya perwakilan dari guru. Kebetulan tugas teman saya yaitu Wakasekumas. Kemarin beberapa hari yang lalu kita sempat berkomunikasi dengan dunia kerja. Mereka membutuhkan soft skillnya itu yaitu integritas, dan saya tadi sudah lihat ada integritas. Kemudian teamwork, mungkin di sini kolaborasi yang sudah ada. Kemudian communication skill, nah di sini juga ada kan tadi public speaking. Mungkin yang kurang, mereka itu membutuhkan inovatif. Jadi membutuhkan tenaga kerja yang bisa berinovasi. Mungkin di sini bisa inovasi atau mungkin kreativitas bisa ditambahkan. Mungkin segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima
kasih Bu Len. Selanjutnya dari soft skill masih ada masukan Bapak Ibu? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke hard skill. Nah, untuk hard skill ini ada 3. Ada lagi yang mau memberikan masukannya? Sudah cukup juga. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir untuk patriotik ini ada 5 poin. Ada yang mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia dari guru BK ya. Ini sepertinya kalau untuk patriotik itu kan cinta tanah air, loyalitas, tanggung jawab, disiplin, toleransi. Kayaknya yang harus beneran kelihatan tuh berani gitu anaknya. Kayaknya perlu ditambahkan mungkin di situ keberanian, Bu. Ya, mungkin segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fau. Mungkin selanjutnya ada tambahan lagi Bapak Ibu? Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, sebelumnya saya pakai jaket ya karena agak kurang enak badan Bu. Saya perwakilan dari orang tua murid. Dalam hal ini kebetulan saya, kalau Ibu masih ingat mungkin dalam kegiatan lalu saya orang tuanya dari Dayat. Ya. Untuk yang patriotik ini saya sedikit cerita ya Bu ya, sedikit curhat mungkin kegiatan di rumah berkaitan dengan patriotik ini. Tadi malam itu saya ada apa ya istilahnya, di keluarga itu ada benturan kecil lah dengan istri Bu gitu. Nah ini istilahnya singkat cerita berkaitan dengan ekonomi. Nah mungkin entah itu memang kesalahan dari kami sebagai orang tua, suara kami terlalu keras mungkin, sehingga mungkin anak saya dia mendengarkan hal itu. Nah kemudian tadi pagi sebelum berangkat, yang biasanya dia itu minta uang bekal sekolah, nah dia itu tadi pagi nggak sama sekali Bu. Dia hanya pamit terus kemudian, Pak, Bu, saya izin berangkat tapi nggak minta uang buat bekal sekolah tuh. Nah saya juga dari berangkat dari situ berkaitan dengan patriotik ini, berarti anak saya, alhamdulillah saya dianugerahi anak yang memang punya kepekaan yang baik, kepekaan yang tinggi. Jadi dia punya kepekaan sosial walaupun ruang lingkupnya masih dalam keluarga ya Bu ya. Artinya dia bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Jadi menurut saya kepekaan sosial itu perlu dimasukkan ke dalam patriotik ini Bu. Perlu dimasukkan ke dalam itu. Terus kemudian berangkat dari kepekaan sosial, tadi juga dijelaskan di atas di bagian karakter ya, kalau tidak salah ada empati, mungkin itu berhubungan kepekaan sosial sama empati juga ya Bu. Ya mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dia namanya Pak? Oh Pak Lukman, oke. Maaf, saya lupa Pak. Sangat luar biasa sekali Pak, saya sampai terpesona gitu. Oke, mungkin dari yang lain ada lagi tambahannya? Oke, sudah cukup. Kita sepakati ya. Ya, kita sepakati semuanya bahwa super cadas student ada, bisa dari atas Pak, atas. Nah, ya berarti untuk yang pertama karakter itu ada 7 poin ya, ada 7 poin. Kemudian life skillnya ada 4 poin, soft skillnya ada 5 poin, hard skillnya ada 3 poin, dan yang terakhir patriotik ada 7 poin. Nah mungkin kita bisa membahas lebih lanjut untuk apa saja, bagaimana dalam kegiatan di sekolahnya itu ya, gitu ya mungkin ya Bu. Nah ini nanti kita bikinkan dulu yang saya bilang tadi, akan dibikinkan dalam bentuk mapping. Ya. Nah, kita nanti akan tayangkan. Jadi minta waktu dulu sebentar. Ya oke. Jadi Bapak Ibu mungkin sambil kita sharing aja Bu, biar sekalian. Oh iya, boleh. Ya, jadi Bapak Ibu mari kita diskusi lebih lanjut untuk bagaimana penerapan super
Cadas Student ini dalam kegiatan di sekolah gitu, bukan hanya dari pembelajaran, bisa juga dari pembiasaan. Mangga. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan diskusi atau sharing session kita hari ini sudah sampai kepada puncaknya. Mungkin untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Ibu Kepala, kepadanya dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk dalam kegiatan mungkin ini seperti brainstorming ya, gitu kan istilahnya gitu. Partisipasi untuk bisa sama-sama memberikan masukan bagaimana sih nanti wujud daripada Super Cadas Student ini. Nah, tadi dari hasil masukan Bapak Ibu juga, saya memang sudah membuat template daripada untuk gambar atau Super Cadas Student ini seperti apa, dan tadi saya sudah tambahan masukan dari Bapak Ibu dan anak-anakku juga, gitu kan ya. Dan inilah yang saya bilang nanti ini akan saya cetak, sekolah ini akan mencetak dan kemudian akan dipampangkan. Jadi nanti semua anak SMKN 1 Dawan itu tahu, orang tua tahu, siapapun tahu kalau datang ke Dawan, ke SMK Negeri 1 Dawan, baru dak teh arep dikumahakeun nanti mau jadi seperti apa. Ini loh. Ya, Super Cadas Student. Karakternya seperti ini, keterampilan life skillnya seperti ini, soft skillnya seperti ini, hard skillnya seperti ini, dan patriotiknya seperti ini cadasnya. Ya, kalian akan bisa lihat bahwa ini baru satu-satunya di sekolah yang ada yang seperti ini, ya gitu. Jadi biar tahu gambarannya, agar nanti semua apapun yang kami siapkan sekolah, baik itu guru, baik itu sarana, baik itu apapun, akan mengarah. Semuanya akan mengarah agar bisa mewujudkan Super Cadas Student. Dan kalian akan tahu, kalian pasti gitu kan ya, harus tahu, karena ini adalah hak kalian. Saya tuh belajar apa aja sih? Saya tuh mau dibentuk seperti apa sih? Betul tidak? Jadi kalian udah punya gambaran bahwa kalian sekolah di SMK 1 Dawan ini sudah tahu bahwa saya nanti akan menjadi Super Cadas Student, dan sekarang lagi berproses. Paham saya? Ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti disuruh bicara di depan kelas, itu karena kalian diajarkan soft skill untuk kemampuan public speaking. Kalau kalian belajar untuk pimpin temanmu untuk baris, itu kalian belajar untuk punya soft skill leadership. Kalau guru-gurumu selalu bikin tugas kelompok, artinya kalian diajarkan punya kemampuan soft skill kolaborasi. Kalau kalian nanti lihat ini ada undangan atau misalnya lingkungan kalian kelihatan kotor, kalian tuh nggak susah untuk peka gitu loh perasaannya tuh. Jadi lihat, oh iya, yuk kita bantu, yuk kerjasama. Ada yang temanmu kena kecelakaan atau musibah apapun, nggak susah untuk iuran. Karena apa? Kita harus punya kepekaan sosial. Itu sayang ya. Jadi tahu, kalian berhak tahu bahwa kami itu mau seperti apa kan? Ini tujuan kita. Oke? Bisa dipahami ya? Mungkin itu saja Putri yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini sudah ada produknya, ya kan? Produknya adalah Super Cadas Student, dan ini menjadi doa kita bersama bahwa suatu saat, bukan suatu saat ini sedang berproses,
bahwa nantinya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang super dan cerdas. Untung itu cerdas. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, berarti mungkin kesimpulan kegiatan kita hari ini yaitu menguatkan nilai budaya atau penerapan budaya sekolah melalui Super Cerdas Student untuk menyiapkan lulusan supaya dapat bekerja, berwirausaha ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, baiknya kita berdoa, baca hamdalah saja, Bu. Ya, membaca hamdalah bersama-sama. Akhir kata, mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, di anak-anakku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.